Selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Balik lagi ya, kita di mata kuliah Psikologi dalam Praktik Kebidanan. Oke, materi kali ini terkait dengan dukungan pada pengasuhan dan peran menjadi orang tua. Nah, ini dia. Oke. Kita coba perhatikan kasus pada pola asuh orang tua yang belakangan ini kita lihat ya, yang terkait dengan seorang ibu nih ya. Kronologi anak dibunuh, ibu kandung, dan selingkuhan, korban dibanting lalu dijejali cabai. Ada kasus seperti itu. Tapi kita juga menemukan kasus yang ayam banget ya. Belum lama ini kisah perjuangan Ibu Nafisah, ibu yang berhasil mendidik 10 anaknya menjadi seorang dokter. Jadi kalau kita katakan sebetulnya banyak kasus di lapangan yang melihat kejadiannya itu ada yang sangat miris sekali, ada yang penuh perjuangan gitu ya. Bahkan kalau misalkan ini anak-anak muda biasa dengar siapa Maudy Ayunda gitu ya. Ada yang bilang katanya seneng ya ngeliatin dia udah pinter, cantik, prestasinya banyak gitu ya. Malah ada yang ibu-ibu yang bilang gitu kan, yang pinter itu ibunya yang bisa menjadikan dia anak seperti itu. Bahkan anak yang suka belajar malahan, bukan karena pengen pamer aja, tapi memang suka belajar. Nah ini suatu hal fenomena di lapangan, bahkan mungkin kalian juga lihat dari apa yang ada di sekitaran keluarga kalian sendiri, bahwasanya memang kejadian ini benar-benar real. Pola asuh orang tua ini betul-betul real di lapangan yang banyak yang dikatakan miris, tetapi ada juga yang sangat membanggakan gitu. Nah, jadi kita selalu katakan bahwa menjadi orang tua itu merupakan suatu bentuk rasa tanggung jawab. Jadi kalau sekarang kita berkisah terkait dengan KB, ya KB ini selalu kita terkait dengan KB ya, misalkan di BKKBN itu sekarang itu terkait dengan logonya gitu ya. Kalau misalkan kapan sih kita itu akan menikah gitu ya. Menikah pada waktu dan waktu yang tepat dengan orang yang tepat, wah kayaknya spesial banget gitu ya. Tapi kita akan menjadikan satu step bahwa kita percaya suatu saat lagi kita akan menjadi seorang orang tua. Dan menjadi orang tua itu sulit. Gitu. Ada rasa tanggung jawab yang harus kita penuhi bersama. Bahkan bukan hanya si ibunya, tapi juga bapaknya. Namanya orang tua ya, jadi bapak ibu di situ. Alhasil bukan sebuah tren yang dianggap yang penting jadi orang tua. Apa yang disebut dengan tren? Misal, sudahlah, kalau sudah cinta, udahlah cepet aja nikah, gitu kan. Cepat punya anak, cepat jadi orang tua. Kita punya ibaratnya satu step lebih dibanding dengan teman-teman kita. Bukan itu yang kita lihat. Tapi yang harus kita pertanggungjawabkan adalah kita itu akan menghasilkan generasi yang akan meneruskan kita ke depannya. Sehingga memang butuh komitmen tinggi untuk dapat menerapkan kata orang tua pada diri seorang. Terbukti dari kedewasaan seorang dalam memaknai kata orang tua, seperti ada kasus di atas ini. Yang satu, ya masih nafsunya sendiri, ya kan? Nafsunya sendiri, kenapa? Sampai anaknya ibaratnya dibanting, dijelin cabai karena ketahuan kok dia selingkuh. Ada juga orang tua yang betul-betul mendidik 10 anak jadi dokter. Itu kan betul supporting system yang luar biasa. Untuk ngajarin anak ngajarin satu pelajaran aja itu nggak mudah. Apalagi dia harus mengajar 10 anak di sini untuk menjadi seorang dokter. Pastinya butuh
background orang tua yang betul-betul sudah siap untuk menjadi orang tua. Nah, kedewasaan seorang dalam memaknai orang tua itu jelas akan terlihat ketika kita menjadi orang tua. Siapakah kita menjadi orang tua? Siapkah ataukah siap untuk mengantarkan dukungan kepada calon orang tua? Kenapa kita bilang calon orang tua? Karena nanti ibu-ibu bidan ini akan berhadapan langsung dengan calon ibu hamil, ya. Dan calon ibu hamil ini memang cenderung akan menjadi orang tua, gitu. Yang kita ketahui masih banyak tren. Yang penting aku nikah muda. Ya kalau nikah muda dia belajar lebih cepat, nggak apa-apa. Tapi ketika dia tidak mau belajar lebih cepat untuk menjadi orang tua, untuk menjadi orang yang lebih bertanggung jawab menjadi seorang orang tua, banyaknya kasus-kasus seperti ini bakal banyak masyarakat. Auzubillah min dzalik ya. Oke, lanjutnya. Orang tua dan anak hidup dalam satu unit ya, disebut dengan keluarga. Keluarga merupakan unit terkecil dari masyarakat. Keluarga merupakan suatu kelompok orang sebagai suatu satuan atau unit yang terkumpul dan hidup bersama dalam suatu lingkungan dalam waktu yang relatif berlangsung terus-menerus karena terikat pernikahan dan hubungan darah. Orang tua adalah ayah, ibu kandung, orang yang dianggap tua, cerdik, pandai, ahli, dan sebagainya. Artinya sebenarnya orang tua bisa jadi ayah atau ibu kandungnya, atau bisa juga yang dianggap tua. Karena kita tahu adanya proses, misalkan adopsi anak, ya, dia masuk dalam satu keluarga. Dan penting kita mempelajari ini karena tadi dikatakan bahwa keluarga itu merupakan unit terkecil dari masyarakat. Ketika masyarakat kita ingin tumbuh dengan baik, maka kita harus memiliki keluarga-keluarga yang memang tumbuh dengan baik. Ya, sehingga harusnya memiliki orang tua yang baik atau tidak? Iya. Nah, kalau misalkan orang tuanya kayak yang tadi itu banyak bermasalah seperti itu, ya. Kalau yang seperti ibu tadi itu punya 10 anak yang dokter semuanya, ya positif vibes ya. Artinya memang suasananya lebih positif. Tapi ketika nanti ada negatif, sulit akan terwujud masyarakat yang sehat. Gitu. Tetapi apakah bisa sih se-perfect itu? Ya enggak bisa. Karena kita tahu kita tidak bisa mengendalikan semuanya, tapi kita bisa menyadarkan orang untuk bisa memahami bahwa menjadi orang tua itu suatu tanggung jawab yang cukup berat. Nah, perannya itu mencakup apa saja yang meliputi norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat, peraturan yang membimbing seseorang dalam masyarakat. Di dalam itu orang tua memang mengajarkan anak-anaknya untuk membimbing seseorang dalam masyarakat. Peranannya adalah suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi. Peranan juga dapat dikatakan sebagai pelaku individu yang penting bagi struktur sosial di masyarakat. Kenapa penting bagi struktur sosial? Kalau dia memiliki keluarga yang baik, ya, maka di dalam strata atau struktur sosial tersebut dia akan mencerminkan keluarga yang baik, maka struktur sosialnya akan baik pula. Itu secara teori ya. Baik, peran dan fungsi orang tua ini sendiri ketika dimasukkan dalam suatu keluarga. Apa saja? Yang pertama adalah fungsi edukasi. Tentu, karena sebagai orang tua jelas pertama yang akan diberikan adalah edukasi kepada anaknya. Masalah pendidikan, pembinaan anggota keluarga pada umumnya. Yang kedua adalah sosialisasi. Dia harus bisa memberikan pembelajaran kepada anaknya untuk menjadi anggota masyarakat yang baik. Ya. Ini yang normal ya, saya bicara normal. Artinya sosialisasi memang harus diajarkan langsung oleh keluarganya. Gitu. Nah, fungsi berikutnya adalah proteksi, menjaga dan memelihara anak serta anggota keluarga lainnya dari tindakan yang negatif yang mungkin bisa timbul dari dalam maupun luar kehidupan keluarga. Maka memang
Harapannya memang keluarga itu bisa memproteksi anaknya, memberikan edukasi yang baik, sehingga proteksi itu bisa dia dapatkan dari dalam maupun dari luar kehidupan keluarga. Walaupun kita ketahui ada juga yang memiliki keluarga sangat baik, sangat care, tetapi lingkungannya ikut sangat berpengaruh. Karena perilaku tersebut bisa dipengaruhi juga lebih besar di lingkungan dibanding dengan keluarga, ketika keluarga itu tidak bisa memberikan apa yang menjadi terbaik untuk anak tersebut, versi anaknya, ya. Kemudian fungsi afeksi dalam komunitasnya dengan orang tua maupun keluarganya, anak tidak hanya menggunakan mata dan telinga saja, tetapi juga perasaannya, perasaan kita. Hal tersebut biasa selalu kita edukasi agar mereka terbiasa, gitu ya. Semisal ada anak yang terbiasa diberikan fungsi afeksi yang negatif, orang tua yang sering bertengkar, orang tua yang memberikan kata-kata yang buruk pada anaknya maupun pada keluarganya, maka dia pun juga akan melihat dari mata maupun telinganya. Dia akan tahu bagaimana cara untuk mengedukasi dirinya sendiri, yang akhirnya secara afeksi akan berketularan, dia juga akan seperti itu. Kenapa? Saya di rumah begitu. Saya kalau makan nggak habis, ya piringnya diambil, udah nasinya dibuang sama bapak saya, misal begitu. Dia pun setelah gedenya akan ada bergulatan emosi dalam dirinya dia. Bisa jadi dia akan berbuat yang serupa ketika dia punya anak, atau mungkin dia bisa membuat afirmasi supaya tidak melakukan itu. Tetapi dia harus memiliki lingkungan yang baik dan memilih lingkungan yang baik. Nah, itu kan memang pergulatan perilaku memang cukup sangat pelik ya di masyarakat. Nah, berikutnya fungsi religius ya. Kewajiban orang tua mengenalkan, membimbing. Ya, kita negara timur, demokrasi, tetapi kita memiliki agama yang oleh bangsa kita atau di Indonesia ini yang diakui di Indonesia. Nah, makanya memang sebaiknya memang orang tua harus bisa mengenalkan, membimbing, memberikan teladan dan melibatkan anak serta anggota keluarga lainnya dalam kaidah agama dan perilaku keagamaan. Bagaimanapun background dari orang tuanya, sebaiknya memang diberikan. Apa efeknya ketika tidak diberikan? Atau efeknya anaknya kepengennya dikasih sekolahan yang bagus, ya, tetapi orang tuanya tidak menjalankan, itu pun nanti akan bertolak belakang. Jadi seharusnya, makanya kenapa salah satu religius ini masuk ke dalam fungsi dari orang tua di Indonesia ya terutama. Kemudian fungsi ekonomis, keluarga merupakan kesehatan ekonomis. Aktivitas dalam fungsi ekonomis berkaitan dengan pencarian nafkah, pembinaan usaha, perencanaan anggaran biaya. Sudah terbiasa dari kecil ya bahwa memang anak ini dilibatkan dalam fungsi ekonomis ya. Jangan hanya ingin pengennya bapak sama ibunya di rumah terus. Gitu. Dia juga dilibatkan bahwasanya kita tidak bisa berjalan beriringan terus-menerus, bapak dan ibu di rumah terus, harus ada yang kerja. Nah, kenapa kerja? Kan pasti diajarin ya biasanya. Mau kerja itu nanti kalau misalnya masih kecil biasanya biar buat duit susu misalnya gitu, beli mainan gitu ya. Makanya bapak harus kerja, nanti yang jagain di rumah ada ibumu kan ya. Nah, hal-hal demikian kita berikan fungsi tersebut di keluarga supaya anak tahu bahwa memang ada proses di mana kamu bisa makan itu karena ada yang bekerja, ya ada itu harus dibeli dan belinya pakai uang, harus bekerja, gitu ya. Dengan bagaimana caranya itu memang harus kita kenalkan dari dini. Dan fungsi berikutnya adalah rekreasi, dirasakan pada anak, anggota keluarga terhadap perasaan damai. Jadi keluarga harapannya orang tua itu juga memiliki fungsi rekreasi. Ya, jadi healing itu nggak mesti harus keluar gitu ya. Healing itu sebenarnya banyak orang salah arti terkait dengan healing. Kenapa? Jadi healing itu harusnya dia relaksasi, kemudian selesaikan masalahmu, jangan sampai stres. Nah, stres karena kerjaannya belum kelar gitu ya.
terus udahlah healing aja, healing selesai gitu kan. Pusing, kenapa? Karena kerjanya belum dikelarin gitu ya. Nah, sama dengan rekreasi juga harapannya bisa memberikan fungsi pengurangan stresor gitu ya. Jadi batinnya tidak tertekan ketika dengan keluarga. Kemudian fungsi biologis. Nah, fungsi biologis ini kebutuhan keterlindungan fisik, adanya keterlindungan kesehatan, rasa lapar, haus, kedinginan. Jadi kalau misalkan tahu ketika lapar ya ngomong, nanti akan dibuatin makanan gitu kan ya. Kemudian hal-hal yang kaitannya dengan physically, secara biologis, kebutuhan biologis itu ada salah satu fungsinya. Nah, pola asuh orang tua ini seperti apa? Polanya itu pasti memiliki tatanan yang berbeda-beda. Sistem cara kerja, sedangkan asuh itu bisa berarti membimbing atau membantu, melatih, dan sebagainya. Supaya berdiri sendiri, orang atau negeri. Kemudian pola asuh orang tua adalah sesuatu untuk kegiatan merawat, memelihara, membimbing yang dilakukan oleh orang tua kepada anaknya agar dia bisa mandiri, tumbuh dan juga berkembang. Ya. Nah, kita masuk pada gaya pengasuhan ya pada seorang orang tua pada anak. Yang pertama, otoriter. Nah, otoriter ini gaya pengasuhan ditandai oleh kontrol yang ketat dan tidak adanya keterlibatan orang tua. Orang tua itu lebih cenderung keras, kuno, pelanggaran yang akan dikenai hukuman kalau tidak ada perdebatan. Yang penting jalan ini lanjut, gitu ya. Kerja keras, respect terhadap orang tua yang ditanam. Kalau otoratif itu orang tua melakukan kontrol pada anak, tetapi tidak terlalu ketat. Ya, dia hampir seperti otoriter, tapi dia tidak seketat otoriter. Otoratif itu orang tuanya tegas, namun memberikan penjelasan apa yang diterapkan dan membuka kesempatan untuk bisa diskusi. Bedanya kalau otoriter kan tidak ada diskusi. Kemudian orang tua paham anak memiliki kebutuhan dan biasanya mereka tanggap terhadap hal tersebut. Jadi orang tua mendiskusikan hal tersebut karena dia tahu apa kebutuhan buat anak. Berikutnya adalah pemurah, permisif. Orang tua yang memberikan kebebasan anak untuk bergerak, tidak terlalu menuntut atau melarang anak. Orang tua yang hangat, suka merawat, terlibat dengan anak, tetapi mengontrol anak walaupun tidak terlalu ketat. Toleran sekali terhadap perilaku anak dan jarang menghukum anak. Ini pemurah, permisif. Banyak yang kepengen yang seperti ini. Ya. Nah, ada yang tak peduli atau tak terlibat. Orang tua yang sedikit kali memenuhi kebutuhan fisik maupun emosi anak, kemudian tidak mau memberikan lebih dari kebutuhan minimal yang diperlukan. Ada jarak psikologis dengan sang anak. Oke, pola pengasuhan ada pola pengasuhan juga yang disebut dengan pola otoritarian. Merupakan pola pengasuhan yang menekankan kepatuhan kepada anak yang seringkali menggunakan paksaan kepatuhan. Orang tua menerapkan pola pengasuhan tersebut juga tidak peka dan responsif, dan hasilnya anak senang menyendiri atau sulit mempercayai orang lain. Nah, permisif ini ya, lebih pada merupakan pengasuhan yang menekankan regulasi diri oleh anak. Orang tua jenis ini berusaha memberikan sedikit mungkin tuntutan pada anaknya. Hasilnya anaknya kurang dewasa, impulsif, dan agresif. Kalau untuk otoritatif, biasanya pola pengasuhan yang menekankan individualitas dari anak, namun juga memperlakukan standar pada anak. Orang tua memberikan hukuman ketika diperlukan, namun tetap menjaga suportif dan hangat dengan anaknya. Hasilnya anak lebih asertif dan dapat diandalkan. Nah, berikut adalah 3 faktor utama yang dapat mempengaruhi pengasuhan. Yang pertama adalah faktor utamanya adalah karakteristik orang tua. Misalkan kepribadian dan kepercayaan dari orang tua. Faktor yang kedua adalah karakteristik anak, misalkan temperamen, usia, dan jenis kelamin anak. Yang ketiga, faktor konteks pengasuhan, misalnya jejaring sosial dan keadaan ekonomi dari keluarga. Nah,
Berikutnya, pola pengasuhan orang tua terhadap anak. Sebetulnya ayah dan ibu itu sebetulnya memiliki peran yang sama dalam pengasuhan anak. Tidak ada perbedaan, sentuhan pun juga sama. Peran dari ibu, tetapi kadang suatu keluarga itu akan memberikan peran di masing-masing agar tidak terjadi dua matahari di satu bumi. Artinya jangan sampai sama-sama menjadi matahari. Ada yang bisa jadi matahari dan bisa menjadi bulannya. Jadi harus saling membackup satu sama lain. Yang penting menerangi buminya atau menerangi anaknya. Peran dari ibu diharapkan menumbuhkan rasa sayang, cinta, kemudian kelembutan, menumbuhkan kemampuan berbahasa dengan baik, mengajarkan anak perempuan berperilaku sesuai dengan jenis kelaminnya dan baik. Untuk ayah, menumbuhkan rasa percaya diri, kompeten kepada anak, menumbuhkan untuk anak agar mampu berprestasi, mengajarkan anak untuk bertanggung jawab. Tentunya juga mengajarkan anak laki-laki berperilaku sesuai dengan jenis kelaminnya dan baik. Tugas orang tua itu memberikan anak pengalaman yang dibutuhkan. Anak agar kecerdasannya berkembang secara sempurna. Masing-masing orang tua tentu memiliki pola asuh yang berbeda. Keterlibatan ibu dalam mengasuh dan membesarkan anak sejak masih bayi dapat membawa pengaruh positif maupun negatif bagi perkembangan anak di masa yang datang. Nah, perbedaan cara mengasuh ayah dan ibu tidak menjadi penghalang dalam mengurusi anak, tetapi akan menjadi saling melengkapi. Harusnya berpikir bagaimana cara saling melengkapi, makanya kenapa orang tua harus berdiskusi untuk bisa menghasilkan anak yang terbaik versi mereka. Harapannya akan menjadikan anak mempunyai kepribadian yang lebih baik, keluarga akan menjadi lebih harmonis dan sejahtera. Nah, pola pengasuhan yang manakah yang diperlakukan dengan baik gitu ya. Pengasuhan yang tidak sekedar mengejar target, merawat, membimbing untuk mengejar keinginan masyarakat atau orang tua. Jadi jangan hanya melihat target, standarnya biasanya begini, atau masyarakat atau orang tua kepengennya begini gitu ya. Tetapi pendidikan yang sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan anak. Karena anak itu memiliki kemampuannya yang berbeda-beda. Pengasuhan bagi anak telah berkembang luas bagi negara maju maupun negara dengan berkembang. Berbagai macam program pengasuhan, berbagai pengembangannya, anak ini dikembangkan oleh pemerintah, swasta maupun masyarakat. Sehingga maksimalkanlah kebutuhan tersebut yang sesuai dengan anak. Untuk sumber dari pemikiran pengasuhan anak ini sendiri, meningkatkan tuntunan terhadap pengasuhan anak, adanya perhatian yang dikaitkan dengan produktivitas, pandangan bahwa pengasuhan anak sebagai suatu kekuatan utama, adanya hasrat untuk meningkatkan kualitas anak, terutama bagi mereka orang tua yang kurang beruntung. Program untuk anak usia dini memiliki dampak yang positif, yang panjang terhadap peningkatan kualitas perkembangan. Nah, di sini 1000 hari pertama kehidupan itu sangat penting bagi kehidupan pertama dari si anak sendiri. Ibu dipersiapkan sejak awal. Makanya kenapa pada saat kehamilan itu betul-betul sudah dipersiapkan bahwa ibu tersebut akan menjadi seorang orang tua. Bidan merupakan fasilitator nantinya menjelang pada 1000 hari pertama kelahiran dengan baik. Hal tersebut memaksimalkan tumbuh kembang bayi secara optimal. Nah, pemberdayaan perempuan ini diperlukan sebagai di 1000 HPK, di mana nantinya peran bidan dalam pemberdayaan perempuan melakukan pengasuhan anak telah tertulis dalam buku KIA. Nah, nantinya dalam tugas kalian berikan satu contoh satu persatu pola pengasuhan tersebut ya. Tadi ada beberapa pola pengasuhan, nanti akan kita diskusi di Eling itu ya. Berikan satu contoh saja peran bidan juga dalam peran menjadi orang tua. Terima kasih. Saya ucapkan, monggo kita akan berdiskusi di Eling atau mungkin nanti di grup ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.